Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fresilia Zahrantani Azel. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam yang meliputi Al-Quran, As-Sunnah atau hadis, dan juga ijtihad. Sumber hukum yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum pertama umat Islam yang berisi tentang akidah, ibadah, peringatan, kisah-kisah yang dijadikan acuan dan pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW. Lalu sumber hukum yang kedua ada As-Sunnah atau hadis. As-Sunnah secara bahasa atau etimologi adalah jalan, peraturan, cara yang dibiasakan atau cara yang terpuji. As-Sunnah lebih umum disebut dengan hadis yang mempunyai beberapa arti secara etimologi, yaitu yang pertama qorib artinya dekat, jadid artinya baru, dan khobar yang artinya berita atau warta. Lalu pengertian as-sunnah secara terminologi juga bisa dilihat dari 3 bidang ilmu, yaitu yang pertama menurut ulama ahli hadis, yaitu sunnah identik dengan hadis, yaitu semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada menurut ulama usul fiqh, sunnah diartikan sebagai semua yang lahir dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan. Yang ketiga atau yang terakhir menurut para ahli fiqh, dimaksudkan sebagai salah satu hukum taklif yang mengandung pengertian perbuatan yang apabila dilakukan mendapat pahala dan bila ditinggalkan tidak berdosa. Lalu pembagian as-sunnah atau hadis berdasarkan definisi menurut para ahlian tadi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sunnah qauliyah, yang kedua sunnah fi'liyah, dan yang ketiga adalah sunnah takriyah. Adapun sunnah yang ditinjau dari perawi-perawinya Rasulullah dibagi menjadi 3 macam juga, yaitu sunnah mutawatirah, yang kedua sunnah masyhurah, yang ketiga adalah sunnah ahad. Ada juga fungsi dari as-sunnah atau hadis ini terhadap fungsi Al-Quran, yaitu yang pertama bayan at-taqrir atau memperjelas isi Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama adalah bayan at-taqrir yang berarti memperkuat isi dari Al-Quran. Yang kedua bayan at-tafsir, menafsirkan isi Al-Quran. Fungsi hadis ini adalah fungsi hadis yang kedua, yang berarti memberikan tafsiran atau perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum, serta memberikan batasan-batasan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak. Yang ketiga ada bayan at-tashri, memberi kepastian hukum Islam yang tidak ada dalam Al-Quran. Fungsi hadis ini adalah sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Dan yang terakhir ada bayan nasak, mengganti ketentuan terdahulu. Fungsi hadis yang terakhir ini para ulama mendefinisikan bayan nasak berarti ketentuan yang datang kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang terdahulu, sebab ketentuan yang baru dianggap lebih cocok dengan lingkungannya dan lebih luas. Lalu kedudukan as-sunnah sebagai sumber hukum Islam adalah, sunnah adalah sumber hukum Islam atau pedoman hidup kaum muslimin yang kedua setelah Al-Quran. Bagi mereka yang telah beriman terhadap Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, maka secara otomatis harus percaya bahwa sunnah juga merupakan sumber hukum Islam. Lalu yang terakhir atau sumber hukum yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan dengan pertimbangan yang matang. Tetapi selanjutnya diputuskan bahwa ijtihad sebaiknya hanya dilakukan para ahli Islam. Tujuan ijtihad ini sendiri adalah untuk memenuhi keperluan umat manusia atau pegangan hidup dalam beribadah kepada Allah di suatu tempat tertentu atau pada suatu waktu tertentu. Ijtihad juga memiliki fungsi tersendiri, yaitu fungsi ijtihad itu sendiri dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada fungsi al-ruju' atau al-adah atau yang artinya kembali. Yang kedua ada fungsi al-ihya yang artinya kehidupan, dan yang ketiga ada fungsi al-inabah yang berarti pembenahan. Lalu
Adapun jenis-jenis dari ijtihad ini, yang pertama ada ijma, yang kedua ada qiyas, yang ketiga maslahah mursalah, yang keempat sudut zariyah, yang kelima istisab, dan yang terakhir atau yang keenam adalah istisan. Kemudian pada ijtihad ini mempunyai tingkatan-tingkatan juga. Yang pertama adalah ijtihad mutlak, yang kedua ijtihad fi al-mazhab. Nah, di tingkatan yang ijtihad fi al-mazhab ini dikelompokkan lagi menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama ada ijtihad at-takhrij, yang kedua ijtihad at-tarikh, yang ketiga atau yang terakhir ada ijtihad al-futyah. Jadi kesimpulan dari video saya kali ini adalah sumber hukum Islam itu ada 3, yaitu yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua as-sunnah atau hadis, dan yang ketiga adalah ijtihad. Sekian video penjelasan tentang sumber hukum dalam Islam dari saya. Lebih dan kurang saya minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.